Itu masuk Alkitab. Kalau saya pegang tas ini, pegang Alkitab ini, itu berguna nggak? Maaf, kalau saya pegang Alkitab, pegang ini, dan pakai tas ini berguna nggak? Tidak berguna, karena Alkitab ini untuk masuk di tas ini, benar kan? Kalau nggak pakai tas ini, itu nggak berguna untuk pakai, benar? Itu. Makanya iman kita berikan kita untuk pergunakan, bukan untuk pakai, bukan untuk pegang saja, tapi untuk pergunakan. Jika kita nggak pergunakan iman kita, itu seperti orang punya tasnya sendiri. Dia dalam tas mana-mana, tapi dia nggak pakai tas ini untuk hatinya. Begitu, kita semua orang percaya Tuhan punya iman. Itu memiliki kita sebagai kita punya rumah, punya HP, punya baju, itu miliki kita. Nggak ada orang kalau mungkin kamu jalan orang Pak, keluarkan bajumu saya punya, bisa nggak? Nggak ada, karena itu milikimu. Itu seperti iman kita. Iman adalah miliki kita. Itu otoritas kita sebagai anak Tuhan. Karena Tuhan bilang, kita bilang dalam Yohanes 1 ayat 12, siapa dipercayakan, dia berikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Kalau kita jadi anak, kita sudah warisan semua punya Tuhan. Amin. Semua Tuhan punya, kita sudah warisan. Itu saja memiliki kita. Makanya iman ini ada miliki kita karena kita percaya. Begitu, kalau kita nggak pakai iman ini, berarti kita belum tahu artinya apa. Makanya hari ini harus kita belajar apa kita lakukan untuk mengaktifasi iman ini, supaya kita bisa menggunakan ini yang baik. Marilah kita baca dari Lukas 11. Lukas 11, 22 sampai 24. Mungkin kita pakai berdiri, bisa baca bersama-sama. Lukas 11, 22 sampai 24. 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan terpecahkanlah ke dalam laut, asal tidak berbalik hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Silakan dulu. Itu kuasa Tuhan untuk mengambil apa kita minta. Mau apa? Yesus bilang, minta aja. Kalau kita minta, jangan memperhati hati, jangan bimbang. Pasti sudah jadi milikmu. Kemarin saya khotbah tentang biji sesawi. Emang kita seperti biji sesawi. Kita tahu, ketika kita tabur biji, bukan langsung menjadi pohon. Ada prosesnya. Makanya semua iman kita punya proses. Apa kita minta punya proses. Apa kita butuh punya proses. Begitu, jika kita tahu semua ini harus kita punya iman. Karena kita minta sudah diberikan kepada kita. Hanya tunggu waktunya. Kalau kita mau naik Grab, kita pesan Grab, orang terima ordernya. Benar kan? Langsung jalan. Ada 1 menit, 2 menit, 3 menit sampai. Benar. Itu seperti iman kita. Bukan kita pesan Grab,
sudah terima order, langsung kita masuk. Kita harus tunggu. Mungkin 5 menit lagi, kita tunggu 5 menit. Karena kalau orang yang putra, ya bakal kita pesal lagi. Itu seperti iman kita. Kalau iman kita, kalau kita nggak punya kesabaran untuk mau dapat, kita minta, kita jalankan itu. Kalau kita minta apapun, percaya pasti kita dapat. Kalau kita percaya pasti kita dapat. Itu iman kita. Iman kita, apa kita minta, jangan ragu hati, jangan bimbang, sudah jadi milikimu. Karena iman kita bukan pilihan, itu pasti yang dalam hidup kita. Orang percaya Tuhan itu sudah memiliki semua kepercayaan punya Tuhan. Semua Tuhan punya sudah jadi dimiliki kita. Dia punya otoritas. Maka Yesus bilang, saya berikan otoritas bagimu atas segala apapun. Tidak apapun bisa bahaya kamu. Benar? Benar kan? Benar kan? Hutang baik bahaya kita enggak? Hutang. Bahaya kan? Iya. Maka gini, karena semua kita alami, harus kita punya iman untuk menghadapi itu. Gini, dan pencarian bangsa-bangsa itu jadi kehalangan iman kita, itu terbatas iman kita. Makanya kita utang, kita bahaya kita masalah-masalah itu karena kita masih mencari ke duniawi. Yesus katakan dari Matius 6:32a, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kenapa mereka cari ini? Karena mereka tidak punya iman. Karena Tuhan bukan untuk cari ini, karena untuk mempunyai iman. Itu pencari duniawi adalah uang, pasangan, kaum makanan, minuman, kesuksesan, dan keagungan hidup. Semua ini mereka cari. Makanya pagi mereka pergi jauh-jauh, malam pulang. Karena mereka cari makanan, cari uangnya. Gini, kalau kita anak Tuhan, mana tujuan kita? Semua kita lakukan. Tujuan kita adalah untuk mau menyenangkan hati Tuhan. Makanya banyak hal, banyak orang duniawi, mereka cari ini itu seperti tidak akal lagi. Mereka serahkan hidup untuk mencari ini. Apapun mereka lakukan, mereka cari untuk mau dapat ini. Semua hal ini menjauhkan orang dari Tuhan. Jadi, karena kita punya masalah, mereka berikan solusi, tapi solusi yang keluar dari Tuhan itu duniawi. Kalau kita ambil solusi seperti itu, kadang kita nggak punya kerja, kita dapat kerja tapi nggak bisa kerja yang terbaik di iman kita. Kita ambil itu pencari dunia. Dia bisa lakukan apapun untuk mau dapat apa yang cari. Mau bunuh, mau zina, apapun mereka bisa lakukan untuk dapat, mereka lakukan itu. Karena itu hidup mereka. Mereka nggak punya iman. Yesus katakan, semua ini bangsa-bangsa Indonesia, Singapura, Malaysia, Nigeria, Amerika, Belanda, semua cari. Semua cari ini karena mereka hidup mereka semua itu. Tapi kita anak Tuhan harus kita cari Tuhan. Amin. Karena Tuhan dia punya segala hal ini. Dia bilang yang banyak bilang carilah dahulu kerajaan surga Allah. Karena semua itu ditambahkan. Karena kuncinya adalah iman kita. Kalau kita punya iman, Tuhan kita bisa dapat semua kita butuh.
Tapi kalau kita nggak pakai iman kita, kita rugi. Makanya dunia ini, duniawi, bangsa-bangsa nggak punya iman, mereka cari ini segenap hatinya. Mereka nggak lihat kalau mau melawan Tuhan atau tidak, mau pencuri, mau zina, semua mereka lakukan untuk mau jadi sukses atau mendapat kebutuhan mereka. Ada bilang kalau kita punya iman harus kita beda. Kita nggak bisa cari seperti manusia, bangsa-bangsa ini. Harus kita berbeda dari mereka. Jika kita nggak berbeda, mana artinya kita sudah tolak iman kita. Harus kita tahu, walaupun kita punya atau kita nggak punya, Tuhan pelihara. Amin. Makanya kalau kita punya iman ini, Tuhan pelihara. Kita nggak keraskan diri kita untuk mau mencapai atau mendapat semua kita butuhkan. Hari kita serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan punya jalan keluar dalam segala hal. Begitu. Makanya harus kita ajarkan diri kita untuk jauhkan dari pencari duniawi. Mungkin cari Tuhan yang lebih tahu dari duniawi. Mereka janji semua dia butuh oleh imannya. Karena banyak orang udah kalau minta ini dia tolak imannya. Mau masuk agama, pindah agama, dia tolak karena imannya dia nggak peduli. Dia nggak punya iman itu, dia nggak peduli itu. Kalau dia nggak peduli itu, dia seperti Kain. Kain lihat hidupnya untuk kelaparan. Dia tanya, gunanya apa? Siang mati oleh laparan. Dia jual itu sulungannya, birthright-nya. Begitu, kenapa dia jual itu? Banyak orang hari ini seperti itu. Dia jual sulungannya, birthright-nya. Seperti orang yang pertama, dia jadi yang kedua. Begitu, karena dia mau makan. Banyak hal kita lakukan seperti itu, mau kita harus jauhkan itu karena kita punya iman. Semua orang dunia nggak dapat, tapi kita punya. Walaupun kita nggak punya uang, kita kaya. Amin. Walaupun kita lapar, kita kenyang. Kita kenyang. Maka kalau kita punya iman ini, semua bisa jadi yang baik. Dan kita cakapkan kita dari bagaimana kita dapat iman kita. Kalau bangsa-bangsa cari ini, anak Tuhan harus lakukan demikian. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 katakan, aku melenyapkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Bapak Ibu, harus kita percaya pertolongan kita dari Tuhan, bukan dari manusia. Manusia nggak bisa, siapapun nggak bisa tolong kita, hanya Tuhan jadi pertolongan kita. Makanya serahkan hidupmu kepada Tuhan, jangan andalkan manusia, supaya kamu bisa jadi anak Tuhan yang benar. Beriman dalam Tuhan, jangan andalkan manusia. Karena pertolongan kita harus dari dalam Tuhan. Pertolongan itu ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Makanya kalau kita percaya ini, kita beriman. Saya nggak percaya pekerjaan saya. Saya nggak percaya rumah saya. Saya nggak percaya uang saya. Saya nggak percaya mobil saya. Karena semua dari Tuhan. Saya percaya Tuhan. Begitu, orang percaya rumahnya, kalau rumahnya hancur, imannya hilang. Benar. Orang percaya istri atau suaminya atau pasangannya, kalau itu hilang, imannya sudah kurang. Orang percaya uangnya habis, imannya jatuh. Banyak orang dia percaya hanya duniawi, karena itu dia lihat itu seperti imannya. Itu saja imannya. Tapi hari ini, saat ini, tetap nasihat kita
Di manakah pertolongan kita datang? Pertolongan kita dari Tuhan. Siapapun mau menolong kita, kalau Tuhan nggak buka hatinya, dia nggak bisa. Pertolongan kita dari Tuhan. Kita harus percaya ini. Apa yang membuat bangsa-bangsa itu melupakan imanmu, menjauhkan imanmu? Ini kalau kita nggak percaya Tuhan, iman kita jauh. Amin. Apa yang membuatmu bangga itu cuma menjauhkan imanmu. Apa kamu sudah bangga? Bangga itu jauhkan dari imanmu. Mungkin saya punya rumah, saya bangga rumah itu, saya nggak andalkan Tuhan lagi. Saya percaya rumah itu karena saya punya rumah ini, saya punya rumah ini. Mereka bangga seperti itu. Itu sudah jauhkan dari kamu dari iman. Saya punya mobil, mobil saya besar, saya punya mobil ini, saya punya ini. Mereka bangga itu. Itu sudah jauhkan dari iman kita. Kita nggak andalkan Tuhan lagi. Kita andalkan mobil itu. Oh, saya punya anaknya sudah sukses. Itu bangga manusia. Kalau kita bangga ini, berarti kita nggak andalkan Tuhan. Kita sudah andalkan hidup duniawi. Kalau hidup duniawi ini jauhkan kita dari iman. Begitu, kita nggak percaya lagi. Harus apa kita punya, kita percaya. Karena orang kaya sakit, mau ke Belanda, Singapura, kalau nggak bisa ke Belanda, nggak bisa India, ya jauhkan keliling sembuh pulang, ya bangga karena dia punya uang. Benar nggak? Orang miskin mati nggak? Orang miskin sudah mati nggak? Nggak mati lah. Ada orang 81 yang datang gereja kayak 81. Dia nggak punya apa-apa. Tapi 81, berarti orang kaya sudah jadi 81. Makanya dia pikiran uangnya selamatkannya, bukan uangnya. Hanya Tuhan yang menyelamatkan. Makanya kalau kita bangga, apa kita punya, itu jauhkan kita dari iman. Kita nggak percaya Tuhan lagi. Kalau orang itu sakit, kita berdoa, nggak usah, dokter ini bisa sembuhkan saya pergi ke dokter. Begitu. Dia nggak ada doa nggak bisa begini. Dia nggak percaya apa kamu doakan. Hanya yang mau beli obat karena uangnya gede. Iya. Makanya apa kita bangga itu jauhkan kita dari Tuhan. Mungkin kamu punya rumah gede, kamu suka rumah itu, bangga karena kamu punya rumah gede. Semua ini kalau kita lihat ini, itu jauhkan kita dari Tuhan. Iman kita jauh. Kita nggak punya iman lagi. Kita andalkan harta-harta duniawi sebagai iman kita. Mungkin orang bisa tolong kita. Kita setiap hari, dapat. Semua kita butuh, kita minta. Semua kita itu sudah jadi Allah kita. Kita nggak peduli lagi untuk meminta dari Tuhan. Apapun kita minta. Begitu, makanya dari situ muncul kesombongan. Kesombongan ini jauhkan kita dari iman. Kita nggak peduli lagi. Banyak orang datang gereja karena kesombongan. Karena semua dia nggak minta apapun, semua sudah siap, semua sudah jadi baik. Setelah semua jadi baik, dia mau datang untuk apa lagi? Banyak orang hidupnya nggak beriman lagi karena apa dia minta dia bisa dapat, kebutuhannya dia bisa cukupi, dia nggak kurang apa-apa. Kalau minta dia doa, mau doa apa lagi, begitu. Banyak orang yang di situ mereka jadi kesombongan ini jauh kita dari iman mereka nggak bisa karena mereka sombong, karena mereka sudah punya lebih apa dia butuh. Dan dari situ jauhkan banyak orang. Bagaimana dalam situasi ini, bagaimana kita bisa
kita bisa mengaktifasi iman kita. Saya mau beri contoh satu orang. Ya, dalam Esra 8:21 sampai 23 ada satu orang namanya Esra. Esra ini dia pimpin umat Israel. Waktu itu mereka mau pulang ke kotanya. Tapi di jalan mereka penuh dengan pencurian. Mereka takut keamanan mereka. Apa mereka lakukan? Dalam sini kita baca dari Esra 8:21 sampai 3. Kemudian di sana di tepi sungai Hawa itu aku memeluknya kuasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Jadi, dalam sini, raja ini, dia sudah injilin raja. Dia injilin raja, apa dia injilin raja? Itu dari 1 Petrus 3 ayat 12 itu dia katakan untuk raja ini sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonannya. Mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau dia sudah beritakan Injil, Tuhan bisa menolong dia. Mau pulang lagi untuk meminta pertolongan dari raja. Bisa enggak? Malu. Kan kalau dia sudah bilang raja, Tuhan menolong orang percaya kepadanya. Dan sekarang sudah butuh raja, mau kembali ke raja untuk meminta kebutuhan. Malu dia. Makanya dengan kita, dia malu untuk mau pergi ke raja. Minta pertolongan. Karena kita sudah sampaikan mereka, kita anak Tuhan, benar. Kenapa kita tidak melakukan Tuhan dalam hidup mereka? Hidup kita tidak sesuai dengan mereka lihat. Kita jadi garam, tapi di situ kita jadi pahit. Kita jadi terang, tapi dalam hadapan mereka kita jadi galak. Bagaimana? Orang Esra ini pikiran, kalau dia pergi ke raja untuk minta tentara untuk menjaga mereka sampai tujuan, nanti raja itu ketawa dia. Kamu punya Tuhan kan? Pasti raja itu makanya, kamu punya Tuhan kan? Apa dia lakukan? Dia berpuasa. Dia melakukan. Dia berpuasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Karena dia butuh aman dalam perjalanannya. Kalau dia pergi ke raja, minta pertolongan dari raja, itu memalukan nama Tuhan. Dan dia malu juga. Karena dia sudah bilang raja, Tuhan menolong orang percaya kepadanya. Karena dia pergi ke raja pasti tanya dia, mana Tuhanmu? Kamu bilang Tuhan bisa menolong, kenapa kamu nggak tunggu Tuhan? Dia berpuasa untuk merendahkan dirinya dan memohon dari Tuhan. Tuhan jawab dia. Dia nggak perlu raja lagi. Dia nggak perlu tentara lagi. Karena Tuhan jawab, kamu akan diselamat. Kamu akan diselamat.
pergi, mereka punya kekuasaan dan pasti sampai tujuan kurang dapat. Begitu, ketika kita punya masalah, apa kita lakukan? Harus kita aktifasi iman kita. Gini, Ezra ini dia punya iman, benar enggak? Punya iman. Dia punya iman, dia punya itu kesempatan dari raja juga. Itu dua. Dia orang raja, dia punya langsung, dia bisa bicara minta apapun dari raja. Raja bisa kasih. Tapi dia beriman, itu terserah dia. Untuk mau pakai iman atau mau pakai raja, itu terserah kamu hari ini. Untuk mau pakai Tuhan atau mau pakai dirimu. Karena iman kita adalah untuk mengaktifasi kuasa Tuhan itu berjalan. Kalau kita mau aktivasi kuasa Tuhan, mau ambil kuasa Tuhan itu dari iman. Ini dua hal. Satu, kuasa Tuhan dan hidup kita sendiri. Mau hidup sendiri atau mau kuasa Tuhan? Kalau mau kuasa Tuhan itu aktivasi oleh iman. Makanya kita adalah tidak iman, orang tidak bisa menaikkan hati Tuhan. Karena iman itu adalah untuk mau ambil kuasa Tuhan. Apa kamu suka? Kuasa Tuhan atau kuasa duniawi? Kuasa dirinya atau kuasa Tuhan? Dalam situasi ini, Ezra ini punya otoritas untuk mengambil tentara dari raja. Dan dia punya hidup dalam iman. Terserah, kalau dia mau pergi ke raja, dia bisa dapat tentara. Bisa sampai tujuan selamat. Tapi dia baca satu. Makanya kita bilang iman timbul oleh pendengaran. Dia sudah dengar satu waktu itu Tuhan dia menolong orang percaya kepada dia. Udah firman-Nya sudah masuk hatinya. Karena firman ini masuk hatinya, dia waktu gunakan firman ini. Paham? Makanya dia waktu gunakan itu, dia bilang, oke, Tuhan, ini firman-Mu. Tolong Tuhan, beritakan kita jalan selamat. Tuhan bilang, oh, kamu pasti selamat. Mereka berjalan. Mereka tidak peduli lagi raja. Mereka tidak peduli lagi tentara raja. Karena Tuhan sudah ambil otoritas. Makanya iman kita itu dikasih kita seperti ini. Kalau kita mau pakai itu ini masuk dalam terserah kan? Kalau kita mau pakai aja untuk mau ini itu terserah kamu mau ambil kuasa Tuhan untuk menjaga hidupmu atau kuasa biasa. Begitu dia sudah tahu ini kuasa Tuhan, harus dia minta cari wajah Tuhan. Kalau dia cari wajah Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja. Makanya dia ambil firman ini. Begini, dia sudah ambil firman ini. Selamat enggak? Dia selamat enggak? Dia selamat. Dia sudah punya keputusan, saya nggak mau tentara raja lagi. Sekarang saya mau Tuhan beralih. Tuhan berjaga. Tuhan pasti menolong dia. Dan iman timbul dari firman. Roma 10 ayat 17. Iman timbul oleh firman. Saat kamu dilanda masalah seperti sakit, imanmu dari mana? Kalau kamu sakit, siapa mau menolong? Dokter atau Tuhan? Tuhan. Begini, makanya kalau kita sakit, kita pergi untuk beli obat. Kan?
kamu ada banyak orang kalau dia sakit, dia punya iman, saya pasti sembuh, karena imannya kuat. Tapi kalau imannya nggak punya iman, jangan coba, nanti escape. Kalau harus punya iman cocok untuk mau ambil keputusan. Lihat Ezra ini, dia berpuasa kan, dan untuk mau meredakan dirinya dan memohon kepada Tuhan. Tuhan jawab, pergi. Kalau dia nggak berpuasa, kalau dia nggak minta, kalau dia nggak berdoa, kalau dia berjalan, mereka dia hancur di jalan. Makanya cari tahu rahasianya apa. Kalau kamu sakit, mana apa saya lakukan? Harus pergi ke firman Tuhan, Alkitab, carilah apa Tuhan, apa Alkitab katakan untuk kesembuhan. Belajar itu dan pakai firman Tuhan, itu pasti jalan. Harus kita punya iman oleh firman, karena itu adalah iman timbul dari firman Tuhan. Kalau kita nggak punya firman Tuhan, iman kita masih dingin. Harus kita bangun aktivasi iman ini oleh firman Tuhan. Kalau kita sakit, carilah ayatnya. Bagaimana saya juga sembuh oleh firman. Kalau kita baca itu, kita percaya itu, melakukan itu, pasti dapat. Karena itu firman Tuhan. Mungkin kekurangan, mungkin keutang, kebenci orang, benci kamu atau kamu benci orang. Semua ini ditulis oleh firman Tuhan. Solusinya dari firman Tuhan. Carilah solusinya dari situ. Itu iman, aktivasi imanmu. Karena iman ini sudah beritakan kepadamu untuk digunakan. Kalau kita nggak gunakan itu, berarti kita tunggu. Begitu. Kalau mungkin orang hancur hati atau sedang mengajar keinginan hatimu, nggak ada keinginan kerinduanmu belum dapat, keinginanmu, hasratmu belum dapat, harus kita cari bagaimana saya dapat ini dalam firman Tuhan dan lakukan itu, jadikan itu pasti dapat. Karena iman kita itu miliki kita. Tidak orang bisa ambil dari kami. Tidak orang. Kalau kita bilang tidak apapun bisa kita dari kasih Tuhan. Tidak. Kalau Tuhan sudah beritakan iman bagimu, tidak orang, iblis nggak bisa puas, nggak bisa Tuhan, nggak berpuasa untuk ambil imanmu. Tidak. Itu kepunyamu seperti matamu. Orang nggak bisa pinjam matamu, orang bisa pinjam. Ya? Orang bisa pinjam matamu. Ya. Kenapa? Kalau itu kepunyamu, makanya orang nggak bisa pinjam imanmu. Imanmu seperti kulit, seperti matamu, tidak orang bisa ambil. Makanya pegang itu, ambil imanmu, aktivasi iman itu, supaya itu bisa jadilah milikmu. Kalau sakit bisa sembuh oleh iman, kalau kekurangan bisa dapat oleh iman, kalau hutang bisa bayar oleh iman. Ya, begitu. Banyak kita alami, harus kita lakukan itu dalam iman. Temukan firman Tuhan yang sesuai dengan situasinya. Harus kita ditemukan firman Tuhan sesuai dengan masalah kita. Apa masalah kita? Apa firman-Nya? Apa situasinya? Apa firman-Nya? Kalau kita sakit, kenapa? Mana firman-Nya? Supaya saya bisa sembuh oleh iman. Kalau saya kurangan, mana firman-Nya? Supaya saya bisa dapat oleh iman.
Semua kita alami adalah solusinya dalam Alkitab. Makanya harus kita lakukan dalam firman Tuhan supaya kita bisa punya semua kita punya. Yang terakhir, mulai hari ini untuk aktifkan imanmu untuk menghadapi masalah-masalahmu. Aktifasi imanmu. Kalau sakit, aktifkan iman untuk sembuh. Jangan bersadar, oh dokter saya masih sakit. Belum aja itu 200, 300, 400, nggak punya uang, oh hutang, oh jualan rumah, jual ini, itu mau beli obat. Tapi kalau kamu punya iman, pasti sembuh. Kekurangan, masalah apapun, situasi apapun, harus berdoa. Orang Israel, dia puasa dan berdoa. Tuhan jawab enggak? Kalau Tuhan jawab dia, pasti Tuhan jawabmu. Kalau Tuhan jawab doanya, pasti Tuhan jawab doa kita. Amin. Ya, makanya harus kita beriman. Itu seorang pribadi yang penuh kemenangan adalah orang yang menari dengan badai. Bisa menari dengan badai? Bisa nggak? Iya. Orang itu pemenang adalah orang yang bisa menari di tengah badai. Mungkin rumahnya dihancur, dia menari. Orang tahu kenapa? Hidupnya itu dia menari. Kita dapat seperti Saulus dan Paulus. Paulus dan Saulus di penjara. Mereka sudah ditangkap, benar. Karena mereka punya kepastian Tuhan pasti menolong. Mereka menari dalam penjara. Mereka nyanyi. Apa terjadi? Itu terbuka. Saudara Mishak dan Abednego. Tiga orang ini, orang dilempar di api. Mereka menari di situ, benar enggak? Mereka selamat. Makanya orang pemenang ada orang menari dalam badai. Malah modal apapun menari dalam situ. Pasti ada solusinya. Amin. Makanya iman kita buat kita untuk menari dalam badai. Kalau kita nggak beriman, nggak bisa. Sedih terus, nangis terus. Matanya sudah penuh ke air mata. Begitu, kalau kita mau menari menjadi pemenang, kalau situasi itu bersuka cita dalam situasi itu. Karena pertolongan kita dari Tuhan. Maka iman kita adalah pertolongan kita dari Tuhan. Kalau pertolongan kita dari Tuhan, kita nggak peduli apa terjadi lagi. Hanya tunggu Tuhan untuk menolong kita. Amin. Tuhan memberkati semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih firman-Mu Tuhan. Kami dengar firman-Mu untuk mengaktifasi iman kami. Berikan kekuatan bagi kami untuk mengaktifasi iman kami. Lewat firman-Mu Tuhan, kami dengarkan firman-Mu. Firman berkuasa dalam hidup kami untuk mengajarkan kami untuk jalan-jalan iman kami dan aktifasi iman kami, supaya dalam situasi apapun kami menjadi pemenang. Inilah doa kami. Kami terima kasih atas kesempatan bagi kami semua dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berucap. Baik Tuhan. Amin.